Banyak yang bilang di internet kalau ada film Indonesia yang punya nuansa mirip dengan Black Mirror, di mana ada keterlibatan teknologi di dalam kisah dramanya. Film itu berjudul Esok Tanpa Ibu, atau dengan judul internasional Mothernet. Nggak apa-apa, Bert. Ibu baik. Aku diprogram untuk bikin Rama bahagia. Saya nggak diprogram, saya hidup buat Rama. Film ini disutradari oleh Ho Wee-ding, sutradara berkebangsaan Taiwan yang lahir di Malaysia, dengan skrip yang ditulis oleh Gina Esnur, Diva Aprecia, dan Melisha Sharif. Deretan castnya juga nggak kalah keren. Ada Ali Fikri, Dian Sastro, Ringo, Nurada Tau, dan Bima Sena. Film ini menceritakan kisah Rama, remaja 16 tahun yang dekat dengan ibunya tetapi canggung dengan ayahnya. Rama harus menghadapi situasi yang sulit dengan ayahnya ketika ibunya jatuh koma. Keadaan makin memburuk, Rama menemukan bantuan dari software bernama Aibu, sebuah AI ciptaan temannya yang membuat Rama bisa melihat wajah, suara, dan mempunyai memori ibunya. AI yang awalnya dijadikan untuk merangsang ibunya yang koma menjadi suatu hal yang lebih dari itu. Setting film Esok Tanpa Ibu sebenarnya bisa dibilang semi-futuristik ya, karena warganya itu sudah melek teknologi dan integrasi teknologi IoT itu juga sudah sangat dominan. IoT atau Internet of Things itu gampangnya adalah jaringan perangkat kayak sensor, mesin, peralatan rumah tangga yang udah terkoneksi dengan internet. Makanya di film ini, rumah Rama itu full dengan voice assistant. Dan juga manusianya rutin pakai smartwatch setiap hari. Buat yang tertarik dengan film ini karena embel-embel Black Mirror, menurut gua kalian harus turunin ekspektasinya sedikit. Karena film ini nggak memberikan lo teknologi yang mind-blowing, nggak memberikan lo plot twist yang mencengangkan. Jadi turunin ekspektasi lo kalau lo terjual dengan istilah Black Mirror. Teknologi di film ini ya sebatas penggunaan IoT yang udah masif aja, kayak di iklan-iklan teknologi zaman sekarang. Kulkasnya bisa bicara, kemudian TV-nya bisa voice assistant, rumahnya terhubung, lu tinggal perintah suara aja. Tapi nggak ada teknologi-teknologi mencengangkan kayak Black Mirror, kemudian lu mind-blowing. No, jadi turunin ekspektasi lu ya. Simpelnya adalah Black Mirror itu spekulatif science fiction, dimana teknologinya itu belum beredar, jadi memang spekulatif, which is in the future mungkin akan ada teknologi seperti ini dan mempengaruhi hidup manusia. Kalau di Esok Tanpa Ibu, justru teknologinya sudah ada, cuma memang penggunaannya sudah masif di Esok Tanpa Ibu. That's why gue bilang settingnya ini cukup semi-futuristik. Dan film Esok Tanpa Ibu, dia mendalami dampak-dampak bahaya dari teknologi itu sendiri. Sebenarnya sih dampak-dampak buruk dari teknologi udah kita pelajari dari puluhan atau belasan tahun yang lalu. Tetapi bagusnya film ini, dampak-dampak dari teknologi itu dibalut dengan drama yang hangat. Oh iya, satu lagi. Kalau kalian expect film ini mengundang tangisan atau tearjerker ala sinemaku, kalian salah besar ya. Walaupun film ini tentang kedukaan, film ini menyikapinya dengan dewasa dan hangat. Dan itu terbukti dalam pemecahan konfliknya. Dan itu menjadi hal pertama yang gue suka dari film ini. Konflik dari film ini mulai muncul ketika Rama menyalahgunakan fungsi dari aplikasi Aibu. Awalnya, aplikasi tersebut hanya untuk menstimulus ibunya dengan mengupload memori-memori suara ibunya ke aplikasi Aibu agar ibunya bisa terstimulus bangun dari koma. Tapi lama-lama aplikasi Aibu semakin pintar dan Rama mulai menggantikan ibunya dengan Aibu. Keadaan berubah total ketika ibunya meninggal dunia. Rama ditinggal oleh ibunya dengan kondisi canggung dengan bapaknya. Jadilah aplikasi Aibu yang semakin pintar dan benar-benar menggantikan sosok ibu untuk Rama. Dan Rama menolak proses berduka. Dari teknologi yang awalnya kita pikir sangat membantu Rama, dan bahkan bapaknya sempat ikut-ikutan Rama menggunakan Aibu. Tetapi aplikasi Aibu menyimpan banyak dampak buruk ketimbang dampak baiknya. Teknologi mendekatkan diri Rama dengan ibunya yang udah nggak ada lewat sosok AI, tetapi malah menjauhkan dirinya dengan bapaknya. Padahal sebelumnya hubungan Rama dan bapaknya mulai kompak setelah kepergian ibunya. Mereka mulai kompak, mulai dapat berkomunikasi dengan baik, tetapi karena sosok AI Aibu tadi, mereka malah berjarak. Film ini berhasil memecah konflik dengan pendekatan yang dewasa, menggambarkan seorang ayah yang ingin menjahit kembali hubungannya dengan anaknya di dalam kondisi kedukaan.
lewat bantuan psikolog. Dan sang ayah juga tidak mau terlena dengan teknologi buatan ini. Pada akhirnya film ini adalah film tentang berduka dan mau menjalani proses kedukaan yang sangat rumit itu. Kehadiran teknologi di film ini justru menghambat proses kedukaan Rama dan menjauhkan hubungannya dengan yang lain. Dialog-dialog dalam film ini hadir sangat dewasa dan memiliki banyak momen hangat bersama keluarga. Itulah yang gue suka dari film ini dalam menyikapi konfliknya. Hal kedua yang gue suka dari film ini adalah setting filmnya itu sendiri. Walau dunianya itu semi-futuristik, penggunaan IoT-nya sudah masif, tapi di sisi lain, keluarga dari film ini tuh tinggal di daerah dataran tinggi yang penuh dengan alam. Seolah-olah mereka meninggalkan kota yang penuh teknologi untuk kembali ke alam. Nggak lupa juga dengan scoring dan color grading yang teduh. Film ini pun terasa lengkap dengan ensemble cast-nya yang bagus menurut gue. Dian Sastro sebagai ibu dengan personality keibuan yang sangat hangat. Kemudian ada Ringo Agus dengan sosok bapak yang gengsian, yang fragile, tetapi Ali Fikri lah yang meninggalkan kesan buat gue di film ini. Ali Fikri menjadi Rama di film ini sangatlah punya emosi yang luas. Dia bisa mengolah emosinya dan menjelaskannya itu lewat tatapan, lewat dialog, lewat ketidakstabilan emosi remaja ke dalam filmnya. Yang bikin film Esok Tanpa Ibu itu semakin berkesan. Hanya saja, terlepas dari kelebihan-kelebihan yang sudah gue sebutkan tadi, film ini menurut gue masih memiliki terlalu banyak needle drop atau musik pendukung yang berlebihan. Film Esok Tanpa Ibu punya 8 musik atau lagu yang dipakai di film ini. Dan menurut gue itu sangat-sangat berlebihan. Gue tahu fungsi utama musik, lagu, atau needle drop ya dalam film itu untuk nge-boost emosi penonton dalam suatu adegan. Jadi adegannya tuh emosinya semakin nyampe gitu ya gampangnya. Tapi menurut gua film ini tanpa musik-musik yang sebanyak 8 biji itu, menurut gua tanpa 8 pun film ini tetap nyampe kok emosinya. Karena berkat Ali Fikri, berkat Ringo Agus, dan berkat Dian Sastro, emosi filmnya tetap nyampe tanpa lagu-lagu tersebut. Tapi dari lagu-lagu tersebut, ada juga sih lagu yang dipakai untuk ngebus suasananya aja. Suasana setting dari film. Soalnya di film ini banyak alam semesta, banyak lingkungan alam. Pada akhirnya, Esok Tanpa Ibu membahas 3 hal. Ibu, Aibu, dan Ibu Pertiwi. Masing-masing memiliki maknanya tersendiri. Ibu dalam arti yang sebenarnya menunjukkan sosok yang sehat, sosok yang memiliki sifat keibuan, dan juga menjadi andalan keluarga. Ibu Pertiwi bisa diartikan sebagai alam atau lingkungan. Film ini walaupun membahas soal teknologi, film ini sangat dekat dengan nature atau lingkungan alam. Seolah-olah film mengajak kita untuk melepas mata kita dari gadget dan melihat dunia nyata, tersambung kembali ke realita. Sementara Aibu menjadi pengingat kita untuk terus menggunakan akal dan pikiran kita sendiri ketimbang penggunaan AI yang berlebihan. Buat kalian yang kecanduan AI, ini menjadi pengingat kalian. Esok Tanpa Ibu gue beri nilai 4 dari 5. Gue rasa film ini lebih dari sekedar gimmick Black Mirror yang dikatakan orang-orang. Jadi buat yang belum nonton, buruan kejar film ini sebelum turun layar. Sampai jumpa di video Cinemachot berikutnya. Ciao.